Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Andi Kurniawan, nomor absen 9 dari 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, pembebasan Irian Barat. Yang ketiga, perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Namun sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem pemerintah yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari tahun 1957. Demokrasi terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik di Indonesia pada masa demokrasi liberal belum pernah mencapai kestabilan. Pergantian kabinet dalam waktu singkat menjadikan keadaan politik menjadi tidak stabil dan membahayakan bagi kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Adapun isi dari Dekret Presiden adalah dibubarkannya Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950, dibentuknya MPRS dan DPRS. Pemerintahan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal. Lalu, sistem pemerintahan dan konsep politik. Yang pertama, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah presidensial. Yang kedua, presiden berposisi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta tidak langsung bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Yang ketiga, dalam melakukan pemerintahan, presiden mendapat dukungan dari 3 kekuatan besar, yakni nasionalis, agama, komunis atau Nasako. Hal ini menciptakan peluang bagi berkembangnya ideologi komunis. Yang keempat, sistem pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin memberi peluang PKI untuk memperkuat posisinya di segala bidang. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi saya yang kedua, yaitu pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet RI adalah masalah Irian Barat. Pembebasan dan pengembalian Irian Barat menjadi program utama pemerintahan Indonesia sejak diputuskannya permasalahan dalam Konferensi Meja Bundar Desember 1950. Dalam perundingan KMB, terdapat kompromi berisi tentang masalah kedaulatan Irian akan diselesaikannya dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland. Namun, hal tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda. Oleh karena itu, segala upaya dilakukan pemerintah Indonesia karena memperebutkan kembali Irian merupakan tuntutan konstitusi. Upaya penyelesaian Irian Barat dimulai sejak tahun 1950. Pada awalnya, pemerintahan Indonesia mengambil langkah diplomasi bilateral dan internasional, namun ternyata mengalami kegagalan. Karena upaya diplomasi telah mengalami kegagalan, maka pemerintah RI menempuh jalur konfrontasi, baik konfrontasi ekonomi dan politik. Akan tetapi, ketiga upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka pemerintah RI mencari jalan lain melalui konfrontasi militer. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1962, masalah mengenai perebutan Irian ini mencapai titik temu dengan ditandatangani perjanjian New York antara Indonesia dengan Belanda. Akhirnya, pembebasan Irian Barat berakhir dengan diselenggarakannya beberapa tahun 1969 yang menghasilkan keputusan bahwa Irian Barat secara resmi kembali ke pangkuan RI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi saya yang ketiga, yaitu perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin.
Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin untuk merencanakan perekonomian nasional. Presiden membentuk Dewan Perancang Nasional pada Agustus 1959 bertujuan untuk mempersiapkan RUU Pembangunan Nasional dan melakukan penyelenggaraan pembangunan. Badan ini kemudian berganti menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bampenas pada tahun 1963. Masuknya masa demokrasi terpimpin terjadi bersama dengan kekacauan ekonomi. Pemerintah memprioritaskan penurunan inflasi dan pengurangan mata uang yang beredar. Pemerintah juga menghimbau untuk melakukan penghematan dan penertiban manajemen terhadap seluruh perusahaan. Tapi, di sisi lain, pemerintah tidak mampu menahan ambisi politiknya seperti dalam perhelatan Genevo dan Konevo yang menghabiskan banyak biaya. Di sisi lain, konfrontasi Malaysia dan Irian Barat juga menghabiskan banyak anggaran karena Indonesia membeli banyak alat-alat militer dari Uni Soviet. Kehidupan masyarakat Indonesia kurang lebih 80% bersifat agraris, sehingga barang-barang produksi yang dijual sangat murah dan agregatnya sangat jauh dibandingkan dengan impor yang dilakukan negara. Sementara, kredit luar negeri akan memberikan pengaruh politik yang sangat kuat karena keadaan perang dingin yang memaksa untuk berpihak kepada salah satu blok atau fakta. Usaha-usaha pemerintah dalam memperbaiki ekonomi umumnya tidak berjalan baik karena adanya kepentingan politik yang memakan banyak biaya dan politik internasional yang menghambat lancarnya keluar masuk bantuan atau kredit. Sekian yang saya bisa jelaskan dari ketiga materi tersebut. Akhir kata saya aturkan Param Santi. Om Santi 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 Om.